Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai plugin Quantum GS. Plugin ini mengenai pembuatan laporan bahaya. Laporan bahaya ini didapatkan dari lapangan, kemudian akan diinput ke dalam peta dan dibuatkan laporan secara otomatis. Setelah laporan bahaya dibuat, akan didistribusikan kepada pengguna lain sehingga pengguna lain mengetahui adanya bahaya yang mungkin terjadi saat bekerja. Sebelumnya, Anda harus tahu alur kerja di proyek seismik. Data teori didapat dari Departemen MESA. Kemudian diplot di peta oleh Departemen Topografi. Dari topografi, data akan didistribusikan ke departemen lain. Untuk laporan bahaya, akan dikumpulkan di Departemen HSE atau Keselamatan. Dari laporan bahaya yang berasal dari lapangan, dicek apakah memiliki posisi kejadian di lintasan seismik atau tidak. Apabila memiliki keterangan lokasi, laporan bahaya tersebut akan diinput melalui plugin Quantum GS dan dibuat peta lokasi bahaya atau hazard map. Selanjutnya dibuatlah laporan secara singkat dan didistribusikan kepada pekerja lain yang membutuhkan. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengunduh plugin Quantum GS bernama Hazard Data Band. Untuk link unduh dapat dilihat di deskripsi. Setelah Anda mengunduh, silakan simpan di folder yang Anda inginkan. Setelah itu, install plugin tersebut dengan cara klik menu plugin dan pilih Kelola dan Install Plugin. Pilih menu install dari file zip. Kemudian pilih file zip yang telah Anda unduh sebelumnya. Karena saya sudah menginstalnya, saya akan lewati langkah ini. Jika penginstalan berhasil, pada menu plugin akan muncul Hazard Data Band. Selanjutnya, silakan unduh juga file SVG dalam folder SVG Hazard. Link download juga saya sertakan di deskripsi. Beri nama folder tersebut sebagai Hazard, lalu salin ke direktori instalasi Quantum GS. File-file ini berisi simbol-simbol yang mungkin berguna untuk menampilkan bahaya, sesuai dengan kriteria bahaya. Sebenarnya Anda juga bisa mengunduh sendiri file SVG jika Anda tidak cocok dengan file yang telah saya unduh. Direktori saya mungkin sedikit berbeda dengan milik Anda. Buka plugin Hazard Data Band, kemudian pada tab New, pilih Import from RPS atau SPS. File ini didapat dari Departemen MESA yang berisi koordinat lintasan seismik, baik itu lintasan receiver atau lintasan source. Kemudian klik simpan database. Simpan di tempat yang Anda inginkan. Anda telah membuat database untuk update laporan bahaya dari lapangan. Dari database yang baru Anda buat, Anda bisa panggil kembali melalui plugin ini, kemudian Anda bisa mengisikan laporan bahaya dari lapangan. Setelah Anda buat file yang berisi lintasan seismik, baik itu lintasan receiver ataupun source, tampilkan pada Quantum GS. Pada menu layer, pilih Add Layer. Kemudian pilih submenu Add Delimited Text Layer. Pada jendela baru yang muncul, pilih file yang telah Anda buat tadi. Pastikan pada definisi geometrinya sudah benar. X field dan Y field-nya tidak boleh salah.
Pastikan Anda telah memilih proyeksi peta yang benar sesuai dengan lokasi Anda. Data yang saya gunakan menggunakan proyeksi peta UTM zona 50. Jika dirasa sudah benar, klik tombol Add. Edit tampilan dari lintasan seismik yang telah Anda import. Pada jendela layar di kiri bawah, klik 2 kali file yang Anda import, atau bisa juga dengan klik kanan pilih Properties. Pada jendela Properties yang muncul, pilih Simbologi. Edit ukuran dan warna sesuai dengan selera Anda agar tampilan di layar lebih menarik. Saya contohkan untuk lintasan receiver berwarna biru sedangkan lintasan source berwarna merah. Anda boleh mengedit sesuai dengan selera Anda dan tidak harus sama. Langkah selanjutnya adalah mulai mengisikan laporan bahaya dari lapangan. Buka kembali plugin Hazard Data Bank. Pergi ke tab Hazard Input, kemudian pada tombol kanan atas, pilih database yang akan diisikan. Pada contoh ini saya isikan pada database lintasan receiver saja. Misalkan laporan bahaya berada pada lintasan receiver, maka buka file database receiver. Isikan laporan bahaya berada di lintasan berapa, mulai di titik berapa sampai berapa. Apabila lokasinya hanya berada di satu titik saja, maka kolom from dan to diisikan sama. Pilih tipe kelas bahaya yang terdiri dari lingkungan, alam dan operasional. Tiap kelas memiliki tipe bahaya yang berbeda. Dan tiap tipe bahaya memiliki subtipe yang berbeda pula. Pilih level bahaya apakah rendah, sedang atau tinggi. Untuk pemilihan kelas, tipe dan subtipe, pilihlah yang paling sesuai dengan laporan dari lapangan. Isikan deskripsi detail mengenai bahaya di kolom deskripsi. Jangan lupa isikan tanggal. Pilih status bahaya apakah open atau sudah close. Isikan laporan bahaya dilaporkan oleh siapa. Apabila dirasa sudah benar, maka klik tombol Update and Save. Tombol ini akan menyimpan hasil laporan bahaya ke dalam database lintasan. Dalam hal ini adalah lintasan receiver karena saya menggunakan lintasan receiver sebagai contoh. Masukkan lagi contoh laporan bahaya yang berasal dari lapangan. Lakukan berulang-ulang sampai laporan bahaya dari lapangan selesai diinput ke dalam database. Pilih kelas, tipe dan subtipe yang sesuai. Sebagai contoh, laporan bahaya berupa hewan buas, maka pilihlah kelas lingkungan, tipe biologi dan pilih jenis hewan buasnya. Ataupun laporan bahaya berupa alam misalkan banjir, maka pilihlah yang sesuai. Sekali lagi, proses ini hanya mengupdate database, belum menampilkan ke dalam peta.
Anda bisa melihat hasil input database yang Anda lakukan pada file CSV-nya. Buka tempat penyimpanan file lintasan seismik di folder Anda. Langkah sebelumnya tadi, sebenarnya adalah mengisikan laporan bahaya ke dalam file CSV ini. Langkah selanjutnya adalah mensorting database dan menampilkan di peta. Dari database yang berisi ribuan atau bahkan puluhan ribu titik, dipilih yang ada laporan bahayanya saja. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu berat dalam menampilkan peta bahaya. Pada tab Plot Map, pilih Sort Bank kemudian simpan hasil sortiran ini. Pastikan pada text box di atas masih terpilih database lintasan retriever yang akan disorting. Setelah tersimpan, tampilkan hasil sortingan tersebut dengan cara memilih menu layer, kemudian Add Delimited Layer seperti langkah sebelumnya. Pilih file hasil sortingan, dan pastikan definisi geometrinya sudah benar. Edit tampilan hasil sortingan ini sesuai dengan keinginan Anda dengan cara klik 2 kali atau klik kanan Properties. Lakukan langkah edit simbol seperti sebelumnya. Kali ini kita akan mengedit simbol sesuai dengan kriteria bahaya, sehingga tiap bahaya memiliki simbol tersendiri. Buka kembali menu edit simbol. Pada pilihan di atas, ubah single simbol menjadi kategoris. Lalu pilih value-nya menjadi subtipe. Klik tombol Classify. Hal ini akan menampilkan klasifikasi subtipe bahaya secara otomatis berdasarkan laporan bahaya yang kita input sebelumnya. Tiap jenis subtipe bahaya akan memiliki simbol sendiri. Buka kembali menu edit simbol, lalu kali ini kita akan merubah tiap-tiap simbol identik sesuai dengan jenisnya. Misal hewan ular, akan kita pilih simbol ular, sehingga mudah untuk mengidentifikasikan pada tampilan peta. Klik 2 kali pada kategori bahaya, akan muncul jendela baru. Pada menu simbol tipe layer, ubahlah menjadi SVG marker. Kemudian cari folder hazard. Folder ini adalah folder SVG yang kita kopikan di langkah kedua sebelumnya. Pilih simbol yang sesuai, misal ular, pilihlah simbol ular, harimau, pilihlah simbol harimau dan seterusnya. Anda bisa membesarkan ukuran simbol SVG ini agar tampil lebih jelas di peta Anda. Misalkan laporan bahaya pada tanggal itu sudah selesai diinput dan ditampilkan, maka Anda bisa membuat report bahaya. Pastikan pada text box di atas masih terpilih database file yang sama. Anda juga bisa melihat statistik secara cepat dari database Anda melalui tabel. Statistik ini melihat jumlah bahaya dari kelasnya, dari tipenya, dan dari subtipenya. Pilih tab Report untuk mulai membuat laporan dalam bentuk PDF.
Isikan kolom HSC Note mengenai detil bahaya yang ada. HSC Note ini merupakan ringkasan bahaya ataupun Anda bisa masukkan saran-saran pada kolom ini sehingga pekerja lain akan mengetahui cara untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Pilih lintasan mana saja yang akan ditampilkan di laporan. Terkadang tidak semua lintasan perlu ditampilkan. Misal kita sudah pindah area, maka tidak lintasan yang sudah kita lewati tidak perlu ditampilkan lagi. Untuk menghapus daftar lintasan yang akan ditampilkan di laporan, klik 2 kali. Apabila sudah selesai, klik tombol Create. Simpan laporan di folder yang Anda inginkan dan beri nama sesuai nama yang Anda inginkan. Sekarang kita coba buka hasil laporan yang telah Anda buat. Bisa dilihat di sini, tampilan peta yang ada di laporan ini sama persis seperti tampilan pada layar Quantum GIS saat Anda buat laporan. Oleh karena itu, saat membuat laporan, pastikan tampilan layar Anda sudah sesuai dan enak untuk dilihat. Sekarang bagaimana jika ada tambahan data laporan bahaya lagi? Setiap hari mungkin ada laporan bahaya baru. Buka kembali plugin Anda. Dan kita akan kembali inputkan laporan bahaya baru misalkan di tanggal yang berbeda. Setelah Anda selesai menginput laporan bahaya baru, kembali ke tab Plot Map untuk proses sorting kembali. Klik tombol Sort lagi kemudian simpan. Timpa saja file sortingan lama. Hal ini akan menambah item baru pada tampilan peta.
Seperti yang Anda lihat, pada peta belum muncul tambahan item baru. Hal ini dikarenakan kita menginput subtipe bahaya baru yang belum ada simbolnya. Buka kembali jendela edit simbol, lalu klik tombol classify lagi. Hal ini akan mengakibatkan ada kategori baru yang muncul. Edit kembali simbol kategori baru ini. Misalkan bahaya berupa buaya, maka pilih simbol buaya juga. Lakukan seperti langkah sebelumnya. Atur ukuran simbol sehingga tampilan pada peta sudah sesuai. Sebelumnya, kita menambah laporan bahaya yang belum ada simbolnya, maka kita perlu menambah simbolnya di kategori edit simbol. Namun, apabila Anda menambah jenis bahaya yang sama atau yang sudah ada, maka secara otomatis bahaya baru yang Anda input akan muncul di peta. Buat kembali laporan bahaya dalam bentuk file PDF. Pada laporan yang baru, simbol bahaya yang baru telah ditambahkan. Jangan lupa, tampilan pada layar Quantum GIS ini akan tampil di laporan Anda. Sehingga, Anda perlu untuk men-setting layar pada tampilan Quantum GIS sebagus mungkin agar laporan bahaya yang dibuat juga bagus. Setelah laporan bahaya dibuat, Anda dapat mendistribusikan laporan ini melalui pesan WhatsApp ataupun email. Demikian tutorial ini saya buat, semoga membantu memudahkan Anda dalam mendistribusikan laporan bahaya pada proyek seismik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Klik tombol like dan subscribe untuk support terus channel ini.